Nah, kita masih lanjut, dan kalau saya boleh memberi judul, maka judul saya Wonderful Counselor menjadikan semuanya baru. Sama-sama bilang sama saya, semuanya baru. Amin. Klik. Nah, ini yang kita mau belajar. Yang tadi sudah dibahas dari bahasa Ibraninya, dari bahasa Aramaiknya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang bahwa sebagian orang Yahudi pikir ini Hizkia. Namanya akan disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan apa saudara? Berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan apa saudara? Keadilan dan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebagian orang akan mempertanyakan, kenapa kecemburuan Tuhan ada di sini? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kecemburuan Tuhan beda sama kecemburuan ibu-ibu. Bu, suka cemburu? Bukan saya cemburu, pendeta, laki saya itu yang gila, dia pendeta. Ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat kita kecemburuan adalah sesuatu yang negatif. Tapi saya percaya buat Tuhan adalah sesuatu yang positif. Tuhan tidak mau kita tidak menerima yang terbaik. Apa artinya kecemburuan Tuhan? Tuhan tidak mau kita tidak menerima yang terbaik. Bu, kenapa ibu cemburu? Kayaknya dia lebih cantik, pendeta. Manusia cemburu karena paranoid. Bu, manusia cemburu kenapa? Karena cinta, pendeta. No. Love built by trust. Cinta dibangun dari rasa percaya. Jadi orang cemburu bukan karena cinta, orang cemburu karena paranoid. Jelas ya sampai di sini, Bu ya. Jadi jangan pikir cemburu itu wah karena saya cinta. No, cemburu itu karena engkau paranoid. Tetapi Tuhan cemburu bukan karena paranoid. Tapi Tuhan cemburu karena dia tidak mau kita tidak menerima yang terbaik. Karena itu Alkitab berkata dia kokohkan kerajaannya pada dua hal, sama-sama bilang keadilan dan kebenaran. Apa saudara? Semua saudara yang ada di rumah ketik di live chat saudara, keadilan dan kebenaran. Yes. Sama-sama bilang keadilan dan kebenaran. Kenapa kita butuh counselor? Jadi gini, saudara tahu 10 Oktober hari apa? Jadian saya enak aja. 10 Oktober hari apa saudara? Hari Kesehatan Mental Sedunia. Hari apa saudara? Kesehatan mental. Saudara tahu nggak? Menteri Kesehatan 10 Oktober 2024 menyampaikan pengumuman. Satu dari 10 orang Indonesia memiliki gangguan jiwa. Berapa saudara? 1 dari 10. Maaf ya Bu. Nah, di antara mereka ini 10 orang, salah satu ada yang gangguan jiwa. Bapak nggak usah ketawa dulu, Pak. Di sini nih 10 nih, ada juga salah satu. Nanti selesai kebaktian tanya, Pak, siapa ya di antara kita yang pertama bilang bukan saya? Nah, itu dia orangnya. Iya kan? Tapi yang lebih ngeri, Pak, yang lebih ngeri gangguan stres. Itu cuma gangguan kejiwaan. Tetapi kata menteri, bukan kata saya loh. Kata menteri hasil penelitian Kemenristek. Kalau sudah nggak percaya bisa lihat di Google. Yaitu 55% orang Indonesia stres. Jadi kalau ada 2 orang, salah satu pasti stres. Nah, itu urusan suami istri nanti. Siapa yang stres di antara kita? Tinggi
loh saudara. Kita salah satu yang tertinggi loh saudara. Depresi, tadi itu cuma stres. Depresi itu 16%. Jadi dari 3, 2 saudara-saudara. Berarti kita dalam kebutuhan yang sangat serius tentang counselor. Setuju? Bahasa Indonesia suka menerjemahkan penasehat ajaib. Tetapi wonderful counselor, saya lebih senang menerjemahkan penasehat yang agung. Karena dia counselor. Kenapa kita butuh counselor? Karena dunia tambah stres. Bu, sebelum nikah stres nggak bu? Nggak ya? Setelah nikah gimana bu? Tambah punya anak lagi bu. Tambah dia jodohnya belum jelas lagi bu. Kadang-kala dia udah punya jodoh, kita tambah stres lagi bu. Pak, sebelum nikah stres nggak? Ya cuman pusing-pusing dikit lah pendeta. Ya dulu antimo bisa beres pendeta. Sekarang mesti lelap pendeta, baru bisa beres. Jadi yang saya mau jelaskan buat saudara, dunia yang katanya tambah modern, ntar 4.0, 5.0, sekarang mau masuk 6.0, zamannya namanya post-truth, generasinya ada Gen Z, Gen B, Gen apa lagi itu namanya, Alpha lah segala macam lah. Tetapi bukan manusia tambah beres. Kita ada pada kebutuhan counselor yang luar biasa. Amin. Nah, kalau kita tanya kenapa manusia stres? Cuman 2. Karena merasa diperlakukan tidak adil, karena merasa apa saudara? Tidak benar. Gak benar dong pendeta. Saya juga gak bisa tadi seperti kayak Pak Pendeta Bambang Nursena bilang, sesabar-sabarnya orang kalau diperlakukan tidak adil, emosi. Sampai orang sekarang bilang, pendeta minta maaf ya pendeta, semut juga kalau diinjak gigit. Tapi gimana nginjak semutnya saudara-saudara? Kan susah nginjak. Coba aja nginjak semut, ya kan? Kita injak ya dia lolos saudara-saudara, ya kan? Siapapun diperlakukan tidak adil, siapapun diperlakukan tidak benar, secara manusia berontak. Tetapi Yesaya bilang hakku terjamin pada Allahku. Tetapi Yusuf bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Katakan amin. Nah lihat selanjutnya, klik. Saya ingin saudara lihat Wahyu pasal 21 ayat 5-6. Ia yang duduk di atas tahta itu, Raja damai itu, Wonderful Counselor itu berkata, lihatlah, aku, apa saudara? Menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataanku ini adalah apa? Tepat, adil, dan apa saudara? Benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Sama-sama bilang telah terjadi. Karena kerajaannya bukan lagi akan datang, tapi apa saudara? Sudah datang. Aku adalah apa? Alfa, Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Orang yang haus, orang yang stres tadi, orang yang merasa diperlakukan tidak adil, tidak benar, akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari apa saudara? Mata air kehidupan. Klik. Aha. Natal adalah masa untuk kita meyakini janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya baru dan dahsyat. Amin. Kenapa baru dan dahsyat? Karena Dia Allah yang perkasa. Apa artinya Allah perkasa? Dia bisa beresin semua yang orang lain gak bisa beresin. Pak perlu uang pak? Oh enggak pendeta, puji Tuhan. Pak perlu uang pak? Malu-malu kalau bicara uang. Bu perlu uang bu? Oh enggak perlu, saya cuma cari Tuhan dan kebenarannya. Tetap duit perlu pak. Tetapi enggak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Amin kayak apa kayak. Sudah kedinginan kehujanan tadi. Kita perlu uang? Kita perlu uang? Semua bisa diselesaikan dengan uang? Pak, mungkin engkau punya kenalan orang hebat, orang berpengaruh hebat, Pak.
Tapi tidak semua bisa diselesaikan hanya dengan koneksi. Pak, engkau punya kuasa, engkau punya power hebat, Pak. Tapi tidak semua bisa diselesaikan dengan kuasa dan power. Tetapi ayat ini bilang, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Dia Allah yang perkasa, artinya yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Dia akan menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Dan Allah yang perkasa itu menjadikan segala sesuatunya baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Klik. Aha. Nah, saya pelajari. Dia menjadikan segala sesuatunya baru untuk apa? Supaya kita mampu menyambut kedatangannya kembali. Sehingga kita, saya catat di sini, klik. Nah, membangun iman untuk percaya pada seluruh janji Allah. Amin. Jadi hidup kita bukan hidup yang ragu lagi. Wonderful Counselor memastikan buat kita, karena dia membuat segala sesuatunya baru. Dia adalah Allah yang perkasa. Apa artinya? Dia bisa selesaikan yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun. Tapi dia juga Bapa yang kekal. Artinya our everlasting Father. Bapa yang paling dekat dengan kita. Amin. Tapi bukan Bapa yang angin-anginan. Sehingga Alkitab bilang, kalaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Berarti yang harus kita punya adalah iman. Sama-sama bilang sama saya, iman. Dunia makin banyak orang bimbang. Bu, sama-sama bilang saya harus punya iman. Pak, sama-sama bilang saya harus punya iman. Apa itu Natal? Natal berbicara tentang Maria punya iman. Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Yusuf punya iman. Karena Tuhan bilang sama dia, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungan yang ada dari Roh Kudus. Bayangkan mereka jalan ke Bethlehem. Tiba-tiba di Bethlehem dia dengar kabar there is no place. Persoalannya bukan it's about the place, but the problem is about their faith. Bisa saja timbul dalam lintasan pikiran mereka, kalau benar Tuhan yang perintahkan kami, kenapa Tuhan gak sediakan tempat? Iblis pandai bermain dengan putaran logika, sehingga kita berpikir, kalau Tuhan itu baik, kenapa rumah tangga saya bermasalah? Kalau Tuhan itu baik, kenapa anak saya homo? Kalau Tuhan itu baik, kenapa suami saya punya perempuan lain? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya kena cancer? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya menghadapi persoalan ini? Hal ini saya balik sama saudara dan saya mau bilang, apapun masalah kita, Tuhan yang baik akan memampukan kita keluar dan berebut kemenangan yang luar biasa. What is Christmas? Christmas teach us to have faith in God. Sama-sama bilang saya harus punya Tuhan. Natal tidak berarti kalau kita tidak punya iman. Tapi iman yang akan membuat kita yakin Tuhan yang sama yang hadir, Tuhan yang sama akan datang kembali untuk menjemput saya dalam kemuliaannya. Amin. Sama-sama bilang saya harus punya iman. Yang kedua, untuk menyambut kedatangan kembali, dia membuat segala sesuatunya baru. Sehingga kita mau memiliki kehidupan yang dipulihkan dan diubahkan. Apa artinya dia menjadi wonderful counselor buat kita? Yang pertama, di tengah tekanan bagaimanapun dia mau pastikan kita punya iman. Yang kedua, di tengah persoalan bagaimanapun dia yakinkan kita bahwa segala-galanya bisa diubahkan oleh Tuhan. Sama-sama bilang segalanya bisa diubahkan Tuhan. Iman Kristen tidak mengenal kata tidak mungkin. Kenapa kita stres? Kenapa kita panik? Kenapa kita nekat? Kenapa kita kadang-kala ambil jalan-jalan yang beresiko dalam hidup kita? Karena kita berpikir, aduh gimana kalau begini, aduh gimana kalau begini, aduh gimana kalau begini. Tuhan bisa menyelesaikan segalanya. Amin. Segalanya bisa diubahkan oleh Tuhan. Maria dan Marta tidak pernah takut dengan Herodes. Walaupun Herodes begitu benci, karena pikirannya liar,
Jangan-jangan nanti anak yang baru dilahirkan ini akan jadi raja, lalu akan menguasai kerajaan kami, dan kami akan ditendang keluar karena dia raja orang Yahudi. Wah, nanti bagaimana timbul pemberontakan. Bu, boleh nggak pikiran jangan terlalu jauh, Bu? Kenapa kita panik? Kenapa kita stres? Karena otak kita ini udah muter-muter, Bu. Aduh, nanti bagaimana? Begini, nanti bagaimana? Tuhan bisa ubahkan semuanya. Alkitab berkata hati raja diubahkan di tangan Tuhan, seperti Tuhan mengaliri batang air di tangannya Tuhan. Amin. Herodes dengan kuasanya, Herodes dengan amarahnya, Herodes dengan iri hatinya, Herodes dengan kebenciannya bisa perintahkan bunuh anak di bawah umur 2 tahun, mati semua. Tapi ketika tangan Tuhan mengubahkannya, kemenangan dahsyat tetap Tuhan sediakan. Katakan amin. Yang ketiga, apa artinya? Wonderful Counselor menjadikan segala sesuatunya baru sehingga kita siap menyambut kedatangan kembali. Yang ketiga, sehingga kita siap meninggalkan sifat kekanak-kanakan agar menjadi pribadi yang apa? Dewasa. Sama-sama bilang sama saya, sifat kekanak-kanakan. Waktu Maria berkata, bagaimana mungkin aku mengandung karena aku belum bersuami, itu kan sifat kekanak-kanakannya. Dia masih berpikir yang logika murahan begitu. Waktu Yusuf mau meninggalkan Maria dengan diam-diam, itu kan logika kekanak-kanakannya. Apa kata orang nanti? Bu, boleh nggak hidup bukan hanya apa kata orang, tapi apa kata Tuhan? Sama-sama bilang sama saya, bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketika live chat saudara, bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Mulai hari ini, waktu kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, saya mengajak setiap kita punya hati yang lepas dari kekanak-kanakan. Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Amin. Bu, ibu tahu nggak, Bu? Banyak masalah bukan karena setan, Bu, tapi karena sikap ibu yang terlalu kekanak, gampang ngambek, gampang kecewa, gampang mikir yang enggak. Pak, Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Ya, tapi setan menyerang. Roh di dalam kita lebih besar pada dunia ini. Kadang-kala kita terlalu kekanak-kanakan. Aduh, pendeta, saya punya masalah sama istri saya, pendeta. Aduh, sementara ada perempuan lain yang lebih memahami saya. Mungkin Tuhan kirim dia untuk menghibur hati saya. Bukan Tuhan yang kirim, setan yang kirim, Pak. Jelas, Pak? Sama-sama bilang, saya tidak boleh kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan cuma mikir apa yang enak, apa yang menyenangkan, apa yang menguntungkan. Tapi dewasa berpikir apa yang benar, apa yang jadi berkat, apa yang berkenan pada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wonderful Counselor. Yang pertama, dia bimbing kita supaya kita punya iman. Yang kedua, dia bimbing kita sehingga kita memiliki kehidupan yang dipulihkan dan diubahkan. Nggak kena virus GGD, tahu virus GGD? Gitu-gitu doang. Tapi selalu diperbaharui hari demi hari. Karena lihat, aku menjadikan segala-galanya baru. Dan yang ketiga, Wonderful Counselor menolong kita supaya kita siap meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Agar menjadi pribadi yang dewasa, yang berani memikul tanggung jawab. Yang berani berjalan di jalan yang sukar. Sambil berkata, jika aku tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupku akan diberkati. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan untuk menyambut kedatangannya kembali. Kristus sebagai Wonderful Counselor datang mengubahkan kita sehingga kita memiliki kehidupan yang berani berkorban, taat dan setia dalam melayani dan memberitakan Injil. Kehidupan yang berani apa? Berkorban. Buat kita berkorban bukan penderitaan. Sama-sama bilang sama saya, pengorbanan bukanlah penderitaan. Maria tidak pernah minta dispesialkan oleh Tuhan. Tuhan, aku udah mengandung nih. Aku melahirkannya gak kayak orang-orang lain. Orang-orang lain di kamar yang bagus. Aku di kandang domba.
kejadiannya di Bethlehem di kandang domba. Coba kau ditaruh tuh kandang babi itu. Tapi Maria nggak minta dispesialkan. Dia nggak hitung-hitung segala pengorbanannya. Buat anak Tuhan pengorbanan bukanlah penderitaan. Sama-sama bilang sama saya, buat anak Tuhan pengorbanan bukan penderitaan. Lemes. Sama-sama bilang sama saya, buat anak Tuhan pengorbanan bukan penderitaan. Tapi pengorbanan adalah kehormatan. Ketika kita bisa menyadari penderitaan adalah kehormatan, disitulah kita mengerti kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Stefanus dirajam batu sampai mati. Dia tidak bilang ampun, mampus dah gua. Tidak. Tapi dia bilang aku melihat anak manusia berdiri dalam kemuliaan menyambut aku. Pernah nggak saudara dengar cerita mamanya Maria? Pernah nggak saudara dengar cerita mamanya Yusuf? Pernah nggak saudara dengar papanya Yusuf, papanya Maria, adiknya Maria, kakaknya Yusuf? Kenapa nggak pernah kita dengar cerita? Karena waktu mereka mengambil keputusan, Maria siap menerima, mengandung. Yusuf siap menerima Maria yang sudah mengandung. Saya percaya seluruh keluarga menganggap they are all crazy. You know, coba saudara punya anak umur 14-15 tahun pulang gereja, tiba-tiba dia bilang, "Mama, puji Tuhan, aku hamil." Mama akan marah. "Kamu aneh-aneh, kenapa?" "Mama gak usah marah. Roh Kudus." Zaman sekarang aja yang udah kegerakan roh di mana-mana, kita tetap gak percaya. Apalagi di zaman itu. Walaupun zaman sekarang mujizat Maria banyak. Banyak anak-anak muda belum nikah sudah hamil. Mujizat Maria. Tapi Maria kacau-kacau itu namanya. Iya tuh. Tapi zaman itu nggak ada orang tua yang mau terima. Semua bilang dia all crazy. Penderitaan buat mereka, pengorbanan buat mereka bukan penderitaan, tapi buat mereka adalah sebuah kehormatan. Waktu kita bisa pahami penderitaan adalah kehormatan, karena Alkitab bilang apa? Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya ngerti ada ibu-ibu yang banyak berkorban untuk anak-anaknya. Gak usah kecil hati. Ada bapak-bapak yang berkorban untuk mempertahankan rumah tangganya tetap luar biasa. Ada adik-adik muda yang mempertahankan imannya dan menghadapi tantangan. Tapi hari ini saya mau bilang, jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Itulah Natal. Natal berbicara pengorbanan tidak harus disertai dengan air mata, tapi pengorbanan disertai dengan sorak-sorai. Karena Dia yang datang adalah Allah yang perkasa, yang membalas segala sesuatu dalam kemuliaannya. Selamat mempersiapkan diri untuk Natal. Saya undang kita semua bangkit berdiri.